Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya kalian di semuanya? Hari ini bertemu kembali dengan saya, Bu Heni Prastiwi. Tentunya masih setia dengan pembelajaran akidah akhlak. Baiklah anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama pertama mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan nanti apa yang akan kita pelajari berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan akan memberikan barokah untuk ke depannya. Baiklah anak-anak, langsung saja untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian beriman pada hari akhir. Kemudian yang kedua menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga menganalisis macam-macam alam gaib berhubungan dengan hari akhir. Insyaallah nanti semua kita ikuti dengan seksama ya anak-anak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menuju pokok pembahasan, yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Mungkin sekilas ngeri ya kalau kita berbicara tentang hari akhir, tapi sebenarnya apa sih yang dinamakan hari akhir itu? Nah, hari akhir, beriman kepada hari akhir itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat itu alam semesta dan isinya itu akan hancur dan berakhir. Nah, itu adalah pengertian beriman pada hari akhir. Kemudian selanjutnya Dewi akan menjelaskan di sini di layar asli ya, terlihat semuanya, bahwasanya ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Nah, 3 golongan ini yang pertama namanya golongan ateis. Golongan ateis itu apa sih? Yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak percaya dengan adanya hari akhir. Tidak percaya dengan adanya hari akhir disebut dengan mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian anak-anak yang kedua dinamakan golongan arti, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi. Reinkarnasi yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama arti yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Ini adalah mempercayai reinkarnasi, penjelmaan roh manusia. Ini dibuat oleh manusia itu. Kemudian yang ketiga adalah golongan samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Nah, golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu termasuk golongan agama samawi. Nah, jadi ada 3 golongan ya anak-anak, ingat, yang berpendapat dengan adanya hari akhir, yaitu golongan ateis, golongan agama ardi, kemudian yang ketiga adalah golongan agama sama. Next, lanjut. Kemudian dalil beriman pada hari akhir. Kita dituntut untuk mengetahui dalilnya. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami yang namanya kerusakan. Semuanya akan hancur. Hanya ada satu yang kekal, yaitu zat Allah. Benar sekali. Oleh karena itu apa? Sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, akan hancur dan berakhir
dan itulah yang dinamakan hari hari akhir. Itu. Selanjutnya, anak-anak, dalil akli di sini ada 3 dalil. Yang pertama Quran, sambil lihat layar ya, Dok. Sambil lihat layar ya, anak-anak. Maaf. Sini ada Quran surat Al-An'am, Quran surat Al-Hajj, Quran surat At-Toha. Jadi 3 dalil ini adalah menjelaskan tentang adanya hari akhir, adanya hari akhir. Jadi bisa kalian tulis atau kalian cermati, sebenarnya ada suaranya, cuma Bu Tiwi di sini kok kurang, belum bisa mengoperasikan suaranya. Jadi kalian baca ya, anak-anak. Kemudian ya semuanya sudah kita lihat bersama ya. Bahasanya di atas ini ada tulisan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, Bu Tiwi akan menjelaskan dari yang pertama. Itu ada yang namanya alam barzah. Alam barzah ini yaitu kata ini. Alam alam barzah itu adalah alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Itu dinamakan alam barzah. Kalau kita meninggal, kita dikubur, alam itu dinamakan alam barzah. Kemudian yang kedua, anak-anak, itu ada yang namanya yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Jadi ketika sudah dikubur, kita terus akan dibangkitkan ketika Quran ceritanya ketika malaikat trompet itu kita akan dibangkitkan. Kemudian yang ketiga yaitu yaumul hasyar. Yaumul hasyar itu yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, maka kita akan digiring, dibangkitkan, kemudian digiring, dikumpul di padang mahsyar, kemudian dikumpulkan itu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Dan yang ketiga yaitu yang namanya yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama dia hidup di dunia. Itu adalah di atas ini bisa kita lihat ya, anak-anak. Ini itu adalah alam barzah. Yang setelah alam barzah adalah yaumul ba'ats, dikumpulkan. Kemudian yang ketiga yaumul hasyr, pada yang kedua yaitu yaumul ba'ats, dibangkitkan. Kemudian yaumul hasar, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yaumul hisab, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihitung amal perbuatan. Selanjutnya bisa kita cermati dengan seksama ya. Setelah tadi yaumul hisab, itu selanjutnya ada yaumul mizan. Yaumul mizan itu apa? Yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya. Setelah dihitung kemudian ditimbang. Yaumul mizan namanya. Timbangan, mizan itu timbangan. Kemudian selanjutnya setelah kita ditimbang amal perbuatan kita, itu akan menuju yang namanya syirat. Syirat itu apa? Jalan menuju surga. Syirat itu sering disebut sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, maka di situ ada kata-kata Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, maka
berjalan lewat sirat itu dalam keadaan cepat sampai surga. Tapi apabila dia itu amalnya buruk, maka tidak akan sampai surga alias jatuh ke jurang jurang neraka. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang terakhir yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza itu apa? Itu hari pembalasan. Hari pembalasan itu ada dua. Yang pertama dinamakan surga, yang kedua dinamakan neraka. Surga itu apa? Surga itu adalah sebutan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Dan surga ini disediakan bagi orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperoleh ketaatan, keistiqomahan dalam melakukan kebaikan di dunia. Dan itu balasannya adalah surga. Selanjutnya, yang kedua adalah neraka. Dan neraka itu apa? Kebalikannya dari surga, berarti sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan di hari akhir. Dan neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengingkari kan hukum-hukum Allah. Nauzubillahi. Dan semoga kita semua diberikan dan diridhoi Allah menjadi orang-orang yang mana bisa merasakan atau berkumpul dengan guru-guru kita, dengan para nabi-nabi, dengan Rasulullah, yaitu di surga. Allahumma. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya di slide selanjutnya itu ada pembahasan tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, sering mungkin kita jumpai dan kita dengar tanda-tanda hari akhir itu ada dua. Yang pertama, tanda kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil. Ya, di situ ada poin pertama. Poin pertama itu bahwasanya rusak atau hancurnya sesuatu di dunia ini. Nah, atau kemaksiatan. Ketika kita mati berarti itu juga termasuk kiamat sugro. Kemudian yang kedua, banyak orang tidak malu sih ketika dia itu berbuat maksiat. Jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam lembah maksiat. Yang ketiga, bisa kita lihat bersama-sama ya. Bahwasanya di situ tertulis banyak masjid megah, akan tetapi hanya sedikit jamaahnya. Itu juga tertulis bahwasanya termasuk tanda kiamat sugro. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, cepetan ini. Nomor 4 adalah semakin banyak generasi muda yang mana dalam pergaulan bebas. Nah, ini perlu kita jadikan catatan. Jangan sampai kita itu menjadi anak muda yang mana pergaulannya sangat bebas. Dan kita sangat beruntung sekali bisa hidup di lingkungan yang membawa kita ke hal yang positif, yaitu di pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu juga akan membatasi diri kita untuk menjadi remaja yang bebas dalam bergaul. Tuh. Jadi kita harus pandai-pandai dalam bersosialisasi biar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Kemudian nomor 5, banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ini juga termasuk tanda-tanda kiamat.
Jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, kok tujuannya orang tuanya kita itu membuang atau membuang bahasanya, memberikan kita itu fasilitas memondokkan kita di pondok pesantren itu antara lain bukan semata-mata kita dijarki atau dibiarkan begitu saja, tetapi diberikan fasilitas untuk menjadi orang yang soleh dan solehah seperti itu. Jadi harapan kita kepada kita itu adalah kan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillahimin min dzalik. Kemudian yang nomor 6, semakin banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya seperti laki-laki. Nah, ya kita sewajarnya saja ya. Kalau misalkan kita perempuan ya berpenampilan seperti perempuan, jangan mentang-mentang kita ngefans dengan artis Korea katakanlah. Nah, itu kita begitu ngefans terlalu tinggi berpenampilan seperti artisnya tuh. Nah, dan kita ketika menyukai sesuatu hal itu jangan terlalu berlebihan seperti itu. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang mana tidak baik untuk kita. Nah, terus selanjutnya situ ada tanda-tanda kiamat kubro. Nah, tadi kalau kiamat sughro itu adalah kiamat yang kecil, kalau kiamat kubro itu apa anak? Itu kiamat kiamat besar, benar sekali. Nah, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan pada saat mendekati hari akhir itu akan ditampakkan tanda-tanda tersebut. Yang pertama yaitu turunnya Dajjal. Dajjal itu adalah orang-orang membawa fitnah. Dajjal. Kemudian yang kedua turunnya binatang melata yang aneh. Dan itu juga Putri belum pernah tahu binatang aneh. Naudzubillah, jangan sampai kita semua menjumpai binatang yang melata yang aneh. Dan semoga kita semua diberikan Allah umur yang panjang, tapi panjangnya itu jangan sampai menjumpai hari akhir. Terus kemudian yang ketiga itu adalah matahari terbit dari sebelah barat. Nah, jadi tempat terbenamnya itu berlawanan dengan tempat terbitnya. Jadi kalau tempat terbitnya itu tadinya asalnya di timur, maka berlawanan. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi kalau saat ini masih kita jumpai ya alhamdulillah, matahari, kita masih bisa melihat matahari setiap pagi bersinar terik, menyambut semangat kita yang penuh dengan gelora untuk menuntut ilmu itu terbit dari timur. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang diberikan Allah pada kita dan wajib kita syukuri. Terus yang keempat itu keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Nah, jadi semoga kita benar-benar dijaga dari Allah untuk menjadi hamba yang tidak menjumpai hari akhir. Selanjutnya anak-anak, perilaku yang mencerminkan beriman pada hari akhir yaitu apa saja? Yaitu di sini dijelaskan bahwasanya nomor satu, menjaga pikiran, perilaku yang mencerminkan beriman pada hari akhir. Jadi perilaku kita itu seperti apa? Ketika kita sudah mengimani tentang hari akhir, berarti kita yang pertama kita menjaga pikiran, jaga sikap, kemudian perilaku, tentunya dari perilaku
akhlak tercela seperti suudzon, hasud, dendam, namimah, tomak, dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai ada di pribadi kita, karena kalau misalkan kita itu, ya kita sebagai umat manusia biasa, ketika memang kita pernah melakukan hal-hal tersebut, berarti seperti apa yang sudah kita dulu kelas 7 pelajari itu, bab apa, taubat, taubat pada sesama manusia, berarti kalau kita mempunyai syarat untuk meminta maaf. Maaf ya, kita memang mempunyai kesalahan kepada sesama manusia. Kemudian anak-anak sekalian, kita tahu bahwasanya setelah yang pertama kita insya Allah kita bisa kita pelajari, yang kedua yaitu kita tahu bahwasanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan selanjutnya setelah kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, yaitu yang nomor 3, memperbanyak zikir dan sholawat. Nomor 3 ini kita bisa lihat ya, perbanyak zikir pada Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Itu adalah salah satu perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir. Kemudian lanjut ke nomor 4, yaitu selalu membaca Al-Quran. Semoga kita dianugerahi oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bisa memahami, menghafal, sekaligus memahami apa isi dari kandungan Allah. Amin. Terus yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi kita harus pintar-pintar dalam bergaul. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang tidak mengingatkan kita kembali kepada Allah. Jadi kita harapannya menjadi mempunyai teman yang mana selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian yang nomor 6, mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri itu maksudnya kita sebagai anak muda ketika ada waktu luang, kita bisa mengembangkan potensi diri itu, mengembangkan waktu itu dengan sebaiknya, dengan mengisi waktu luang itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu adalah maksud dari mengembangkan potensi diri. Dan yang nomor 7 yaitu memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Jangan sampai kita ketika punya saudara kok nggak saling tegur sapa. Nah, itu jangan sampai ya. Kita harus mempererat tali ukhuwah Islamnya dengan cara silaturahmi. Nah, kemudian beriman kepada hari akhir hakikatnya akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai identifikasi berbagai. Jadi itu ya anak-anak, mulai dari artian, kemudian dalil, kemudian alam yang hari akhir, alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir itu sudah kita pelajari. Mungkin anak-anak ini dicukupkan sampai di sini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengimani akan adanya hari akhir dan percaya akan adanya hari akhir, dan bisa bisa berperilaku, bisa mengambil perilaku positif dari hikmah kita beriman kepada hari akhir. Terima kasih atas perhatian semua.
kita akhiri, pembelajaran pada hari ini, sampel akidah akhlak, bab iman kepada hari akhir dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Di sini ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dewi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.